pemerintah kembali mempertegas sikap keras terhadap praktik thrifting yang mengandalkan impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak wacana untuk melegalkan aktivitas tersebut, sekalipun pelakunya bersedia membayar pajak demi mendapatkan legalitas. Ia menegaskan bahwa status pelanggaran hukum tidak berubah hanya karena pelaku ingin taat pajak. Untuk menggambarkan logika tersebut, Purbaya bahkan menyinggung menggunakan contoh yang ekstrim. Purbaya menyampaikan, menurut Anda, kalau saya menagih pajak dari ganja, apakah ganja jadi legal? Kan tidak. Ia mengungkap pemerintah telah mengantongi daftar importir yang memasukkan pakaian bekas dari luar negeri, terutama dari Tiongkok. Bendahara negara itu menyebut pengawasan semakin diperketat, hingga pergerakan barang ilegal semakin mudah diidentifikasi. Oleh sebab itu, Purbaya meminta pelaku thrifting berhenti mengandalkan barang selundupan dan mulai membeli produk dalam negeri. Menurutnya, langkah ini juga menyangkut keberlangsungan industri tekstil nasional yang lama tertekan oleh melonjaknya barang impor murah. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan telah mengantongi daftar importir yang kerap memasukkan pakaian bekas ilegal dari luar negeri. Ia menilai pengawasan di lapangan terus diperketat, sehingga pemerintah memiliki data lengkap soal pihak yang biasa melakukan impor tidak sesuai ketentuan. Menkyu meminta para pelaku thrifting segera menghentikan praktik impor ilegal dan beralih membeli produk dari produsen dalam negeri. Langkah ini, kata Purbaya, untuk menghidupkan kembali industri tekstil domestik yang selama ini tertekan derasnya barang impor. Kebijakan Purbaya dalam memburu produk balpres ini dikeluhkan para pedagang baju bekas atau thrifting. Salah satu keluhan disampaikan oleh Rifai Silalahi, selaku perwakilan pedagang thrifting dari Pasar Daerah Jakarta.
Ia mengatakan kalau usaha pakaian bekas merupakan bagian dari UMKM yang telah bertahan puluhan tahun. Rifai mengklaim kalau pelaku thrifting bukanlah ancaman bagi UMKM, bahkan tidak bersinggungan secara langsung dengan produk lokal. Bahkan ia menuding kalau produk Cina justru menguasai pasar dengan persentase 80%. Ada pula pakaian impor dari Amerika Serikat, Vietnam, hingga India, yang justru membuat produk lokal tersisa 5%.